Sekali lagi selamat sore Bapak dan Ibu, senang bisa ketemu lagi dengan Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang boleh memberi diri dalam program Grand Parenting. Tapi pada sesi sore hari ini kita secara khusus mau coba melakukan sesuatu yang kita sudah pelajari dalam proses 5 sesi yang sudah berlangsung, dan saat ini kita hadir bersama-sama. Sudah ada Pak Philip ya. Saya memanggilnya Pak Philip. Ini adalah sosok yang jadi inspirasi saya. Banyak kisah-kisah luar biasa yang Pak Philip boleh hadirkan dan saya merasa diberkati sekali. Beliau nanti akan berbagi banyak ya, dari nama akunnya saja kita sudah langsung bisa ya, anakbisa.com ya. Ini sebuah platform yang menyediakan banyak sekali pelatihan atau kelas-kelas pembelajaran online buat banyak anak-anak yang dapat diakses dengan mudah ya. Saat ini mungkin sudah ada 6 atau 7 kelas ya yang ditawarkan, dari kelas memasak, menggambar, kreatif, dan bercerita, dan lain-lainnya. Termasuk salah satunya adalah naskah hidup, di mana Ko Philip berbagi soal itu, berbagi soal banyak hal ya. Bicara soal materi-materi yang sudah kita sama-sama pelajari di sesi-sesi sebelumnya, ketika kita belajar bagaimana kita perlu untuk menceritakan pengalaman kehidupan, berbagi hal-hal yang kita sudah pernah alami kepada anak-anak, dan dalam posisi Bapak dan Ibu sebagai kakek dan nenek pada cucu-cucu yang Tuhan percayakan untuk Tuhan titipkan, karena anak-anak sedang sibuk menata karir dan banyak sekali cucu-cucu yang dititipkan kepada Bapak dan Ibu. Kita perlu untuk menceritakan itu sehingga pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman kehidupan itu membuat mereka mengenal Tuhan sebagai Allah yang luar biasa. Nah, ini perlu kita kelola dengan baik. Nah, kalau kita kelola dengan baik, ini menjadi seperti naskah hidup kita, dan kalau kita tambahkan dengan visi-visi ke depan, maka ini menjadi sesuatu yang pasti sangat baik untuk bisa kita wariskan kepada yang lainnya. Nah, hari ini kita akan bicara berkenaan seputar hal itu dengan tema naskah hidup, dan apa itu naskah hidup dan lainnya nanti kita akan bersama-sama dengan Ko Philip menggali dan belajar bersama dalam kesempatan ini. Mengawalinya, mari kita bersama berdoa. Kami sungguh bersyukur karena sore hari ini ada waktu kembali untuk kami belajar, dan kami berharap kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami benar-benar boleh memberikan kami pengetahuan, kerinduan, dan terlebih komitmen kami untuk menata kehidupan, mengembangkannya, bahkan mewariskannya kepada banyak orang, sehingga mereka mengenal Tuhan, seperti halnya kami juga mengenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Kami siap, ya Roh Kudus tuntunlah kami, dalam Kristus, amin. Ko Philip, inilah waktu yang boleh Ko Philip gunakan untuk berbagi berkat dengan kita-kita. Silakan, nanti kita ada waktu sekitar 1,5 jam, dan mungkin ada waktu untuk kita nanti bisa bertanya jawab supaya pendalaman bisa kita lakukan. Silakan Ko Philip. Iya, wow, ini satu kesempatan yang luar biasa ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sore hari ini ya. Pertama terima kasih buat Pak Hendra ya dari Bina Warga ya yang sudah mengundang saya ya untuk berbagi ya. Saya sangat semangat ya. Biasanya banyak sharing ya buat orang-orang muda ya, tapi hari ini buat ya orang tua ya, bahkan yang sudah menjadi kakek nenek. Wah, ini satu kehormatan ini ya buat saya pribadi ya. Perkenalkan, nama saya Philip Triyatna ya. Saya punya istri namanya Julie Tane, Bapak Ibu ya. Ya, kami sudah menikah 18 tahun Bapak Ibu ya. Belum selama dari Bapak Ibu ya. Baru 18 tahun ya. Ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi semenjak menikah itu tahun 2004 ya. Saya dan istri saya Julie itu kebersamaannya nyaris 100% Bapak Ibu ya. Jadi kemana-mana kami selalu berdua ya.
Ya, sama seperti hari ini saya sharing sama Bapak Ibu, ini di sebelah kanan saya ada istri saya. Ya, jadi kami selalu kemana-mana berdua, ya kami nulis buku bareng Bapak Ibu berdua, ya. Kami juga menciptakan sudah ada 40 macam edukasi games, ya dalam bentuk board game, card game, ya kami bikin untuk kementerian, Bank Indonesia dan lain-lain. Itu kami buat berdua Bapak Ibu, ya. Jadi kami berkarya berdua, ya. Jalan-jalan apalagi ya Bapak Ibu ya, jalan-jalan apalagi ya, pokoknya kami selalu ya kemana-mana selalu berdua ya. Nah saya sendiri sangat tertolong ya dengan kehadiran istri saya ya, karena istri saya itu bukan hanya apa ya, bukan hanya katanya kan di balik ya, ada istilah di balik kesuksesan seorang pria ya, wah ada wanita, wah kalau saya bilang bukan di balik nih, di samping. Ya di samping seorang Philip ada Julitane istri ya yang selalu bersama-sama dengan saya ya, membangun saya, menolong saya ya, kadang-kadang memberitahu saya kesalahan-kesalahan yang saya buat apa ya. Dia kasih tahu juga kekuatan-kekuatan saya apa ya. Jadi betul-betul Tuhan mengirim Juli ya, seorang Juli untuk menolong saya ya. Suatu hari ya nanti Juli akan sharing juga kayaknya, ya gitu ya Pak Hendra ya. Akan sharing sama Bapak Ibu ya, atau sekedar nanti belajar banyak malah dari Bapak Ibu ya, dari sharing-sharing dari Bapak Ibu ya. Nah, sekitar 12 tahun yang lalu ya, ya, ya ketika berdoa ya, terus ketika saya ngobrol-ngobrol sama istri saya ya, ada satu kegelisahan ini ya, ada satu kegelisahan ya yang sepertinya Tuhan taruh ya di dalam hati ya, yaitu tentang gimana sih hidup kita ya, eh, itu nilai-nilainya, perjuangannya ya, itu bisa diwariskan ya ke anak kita ya, suatu hari ke cucu kita, bahkan sampai ke cicit kita ya. Nah, karena saya percaya setiap orang itu punya pengalaman yang luar biasa ya. Nah, kalau tidak diwariskan nilai-nilai hidupnya yang baik ya, wah sayang sekali ya. Nah, jadi dari ngobrol-ngobrol seperti itu akhirnya timbul satu ide ya, yaitu membuat buku yang namanya Naskah Hidup ya. Nah, tapi sebelum saya kupas ya tentang apa itu naskah hidup ya, saya mau berbagi dulu sama Bapak Ibu bahwa memang ya pasti Bapak Ibu juga setuju ya bahwa setiap kita itu punya potensi itu sangat luar biasa ya. Setiap orang itu punya potensi ya yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kita ya. Ada satu kalimat yang sangat memotivasi saya Bapak Ibu, kalimatnya seperti ini ya. Kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, jadi kalau saya makan satu buah apel, Bapak Ibu, ya, ya saya bisa menghitung ya jumlah ya biji dalam satu buah apel. Ya, nah ternyata potensi satu buah apel, ya dulu saya pikir satu buah apel berikutnya, ya ternyata tidak seperti itu ya. Satu buah apel punya potensi jadi satu pohon apel. Ya, nah dalam satu pohon apel itu ada puluhan, ada ratusan buahnya. Ya, nah satu pohon apel Bapak Ibu itu punya potensi jadi satu kebun apel. Ya, nah tergantung jumlahnya ya, besarnya ya, luasnya dari kebun itu. Ya, mungkin bisa ada ratusan pohon apel, ada ribuan. Ya, nah satu kebun apel itu punya potensi jadi satu hutan apel. Ya, jadi jangan main-main dengan potensi satu buah apel. Ya, itu bisa ya menjadi satu hutan apel. Ya, nah itu baru bicara apel Bapak Ibu. Ya, nah saya percaya hidup kita itu lebih dari sekedar buah apel. Ya, saya kadang-kadang mikir juga ya kalau bicara kacang kedelai ya, kacang kedelai itu bisa jadi tempe ya, bisa jadi tahu, bisa jadi tauco ya,
keripik tempe, ya, bisa jadi kecap, ya, bisa jadi kembang tahu dan sebagainya. Ya, itu bicara potensi dari kacang kedelai. Ya, nah hidup kita lebih dari kacang kedelai potensinya, Bapak Ibu. Ya, nah bahkan beberapa waktu terakhir saya dengar juga, ya ini mirip-mirip kalimatnya Bapak Ibu. Dibilang kita bisa menghitung berapa biji dalam satu buah apel, ya. Tapi kita tidak bisa menghitung potensi pohon yang bisa dihasilkan dalam satu buah apel. Ya, nah potensi hidup kita udah pasti Bapak Ibu luar biasa. Kita nggak pernah tahu hidup kita tuh bisa jadi seperti apa. Ya, makanya di beberapa kesempatan Bapak Ibu, saya selalu berbagi. Ya, saya bilang bahwa Tuhan itu punya impian itu lebih besar dari mimpi kita sendiri. Ya, mungkin saudara, ya Bapak Ibu punya impian yang gede, yang besar. Ya, saya mau bilang Bapak Ibu, mimpi Tuhan buat Bapak Ibu sekalian itu lebih besar daripada mimpi dari Bapak Ibu. Ya, saya baca ya di kitab suci di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dibilang, ya, ketika Roh Tuhan turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku. Ya, pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Wow. Ya. Jadi ternyata Tuhan itu punya mimpi yang besar ya buat masing-masing kita Bapak Ibu. Tuhan pengen ya melalui apapun yang kita kerjakan hari-hari ini itu menjadi jembatan untuk kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan ya buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat lingkungan kita, ya, buat kota kita, buat provinsi kita, buat bangsa kita, bahkan mungkin sampai ke ujung bumi, saudara. Ya, jadi itu mimpi Tuhan luar biasa besar. Nah, kita harus gali, Bapak Ibu, ya, karena pencipta alam semesta yaitu Tuhan itu nggak main-main dengan hidup kita. Ya, saya pernah baca satu buku, Bapak Ibu, ya, dibilang setiap anak lahir di muka bumi itu iblis gemetar. Ya, setiap anak yang lahir di muka bumi iblis gemetar. Ya, karena dia takut ya anak itu memaksimalkan potensi hidupnya. Ya, jadi seperti yang Tuhan mau. Nah, itu menggetarkan Bapak Ibu. Ya. Nah, saya berharap ya bahwa itulah kehidupan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa hidup ya menjadi seperti yang Tuhan maksudkan. Ya, kita hidup menjadi seperti yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, lebih besar daripada mimpi kita sendiri, lebih besar daripada mimpi orang tua kita buat masing-masing kita. Ya, karena Sang Perancang Agung itu Tuhan itu punya mimpi yang jauh lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Ya, nah saya belajar sesuatu Bapak Ibu. Ya, salah satu ciri ya betapa Tuhan ya Sang Pencipta langit dan bumi itu punya impian yang besar buat kita. Ya, itu saya belajar ketika ya saya melihat seorang anak kecil. Ya, mungkin buat Bapak Ibu ketika melihat cucu berjalan. Ya, nah ketika seorang anak kecil berjalan pertama kali dia belajar jalan. Ya, ketika cucu dari Bapak Ibu sekalian pertama kali dia belajar jalan, ya, berulang-ulang dia terjatuh. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, berulang-ulang dia terjatuh, tapi dia selalu bangkit. Ya, bangkit, coba jalan, jatuh lagi. Ya, bahkan tidak sedikit dari anak tersebut, ya. Nah ini pengalaman kita semua. Itu kita jatuh lecet, kepala benjol, ya. Bahkan tidak sedikit dari mungkin ada pengalaman ya dari masing-masing Bapak Ibu bahkan mungkin sampai berdarah ya tapi Bapak Ibu kita tidak pernah kenal yang namanya istilah menyerah ya kita selalu bangkit Bapak Ibu kita selalu bangkit setiap kali kita jatuh ya nah itu pengalaman kita semua Bapak Ibu sampai akhirnya kita punya prestasi kita bisa berjalan ya kita bisa jalan sekarang kemana-mana Bapak Ibu gara-gara prestasi waktu kita kecil umur 1 tahunan. Ya, nah yang menarik Bapak Ibu, padahal pada saat itu ya kita belum bisa baca, kita belum sekolah Bapak Ibu, ya belum ikut workshop dari Bina Warga, ya belum ikut training seminar yang keren-keren, ya
belum di coaching, ya, tapi kita pantang menyerah, ya, sesuatu yang luar biasa. Saya yakin itu karena Tuhan menaruh ya potensi yang luar biasa di dalam kita. Ya, Tuhan mau kasih tahu sama kita, ya, Tuhan percaya ya dengan hidup kita. Ya, kalau kita setia Bapak Ibu, ya hidup kita bisa menjadi seperti mimpi-mimpinya Dia. Ya, kita bisa menjadi hidup, kita bisa hidup ya menjadi seperti apa yang Sang Pencipta kita harapkan Bapak Ibu. Ya, nah tapi saya bergumul ya gimana sih caranya ya, ya supaya hidup kita atau hidup teman-teman saya, hidup hidup dari begitu banyak orang tua, hidup dari begitu banyak kakek nenek, ya itu bisa tetap semangat, ya, tetap punya antusias sehingga mereka bisa hidup seperti yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, saya mulai mikir kira-kira apa nih yang canggih gitu ya, alat penolongnya apa gitu. Ya, pas ngobrol-ngobrol saya dengan istri saya, ya diingetin sesuatu yang begitu sederhana. Ya, waktu saya lihat Alkitab, apa yang kamu lihat? Ya, ketika saya lihat kitab suci, oh, saya bisa kuat, saya bisa belajar banyak ya tentang yang namanya iman, tentang namanya pantang menyerah, tentang namanya bangkit dari kegagalan. Itu ketika saya baca kitab suci. Nah, kitab suci itu ditulis, ada bukunya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Tuhan itu mengingatkan Bapak Ibu, coba ya, bantu banyak orang punya bukunya sendiri ya tentang hidup mereka. Ya. Punya catatan-catatan ya pengalaman bersama dengan Tuhan ya yang bisa diwariskan ya kepada generasi ini dan dan generasi yang akan datang. Wow, saya jadi semangat. Oh, sesuatu yang sederhana ya, betul juga ya. Tapi saya bilang nggak semua orang jago nulis, ya nggak semua orang bisa jadi penulis gitu ya Pak Hendra ya, Bapak Ibu ya. Ya Tuhan ingetin nggak semua orang harus jago nulis. Yang penting jago mengingat. Memberikan kesempatan untuk mengingat. Dan dia catat. Ya, oh, yang catat ya bisa dia, bisa minta bantuan anak, bisa minta bantuan cucu. Ya, kalau sekarang boleh direkam, ya mungkin pengalaman yang menarik. Ya, atau Tuhan menaruh mimpi-mimpi apa, ya kepada Bapak Ibu itu bisa direkam. Ya. Baru nanti ditulis. Ya, di buku masing-masing yang Bapak Ibu miliki. Ya, nah lahirlah dari situ yang namanya naskah hidup Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, apa itu naskah hidup? Ya, naskah hidup adalah tulisan atau catatan ya tentang apa yang kita belajar dari masa lalu, apa yang kita hidupi sekarang, dan apa yang akan menjadi mimpi-mimpi kita ke depan. Ya. Saya ulang Bapak Ibu, ya. Naskah hidup adalah tulisan atau catatan ya, tentang apa yang kita belajar dari masa lalu, apa yang kita hidupi sekarang, ya, dan apa yang akan menjadi mimpi-mimpi kita ke depan. Ya, nah itu yang namanya naskah hidup. Ya, nah kenapa saya dan istri saya menggunakan kata naskah hidup? Karena begini Bapak Ibu, setiap ya buku yang keren itu dimulai dari naskah yang keren, yang baik. Ya, setiap film yang bagus itu dimulai dari naskah yang bagus, Bapak Ibu. Ya, setiap drama ya, kalau ada drama musikal yang bagus, yang keren, itu dimulai dari naskah yang baik. Ya, nah begitu juga hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin hidup seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan, kita harus mulai dari naskah hidup. Ya, nah ini yang membuat saya dan istri saya semangat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya punya harapan, saya punya impian. Ya, setiap Bapak Ibu semua yang ada di sini, Om Tante, ya punya buku masing-masing, ya, yang dimana ketika nanti anak dari Bapak Ibu membaca, cucu dari Bapak Ibu membaca, ya, sahabat-sahabat dari Bapak Ibu membaca, ya, itu mereka jadi semangat, ya, mereka jadi antusias, ya,
karena mereka bisa belajar banyak dari kehidupan yang sudah Bapak Ibu lalui. Ya, nggak selalu mulus, ya, tidak selalu enak-enak, pasti mungkin ada banyak tantangan yang Bapak Ibu alami, ya, ada banyak mungkin krisis, ya, masalah-masalah yang Bapak Ibu pernah lalui, ya, tapi saya yakin Bapak Ibu, ya, pelajarannya juga begitu banyak, ya. Nah, itu bisa dibagikan, bisa menginspirasi generasi ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa, ya. Minimal nanti Bapak Ibu hidupnya bisa menginspirasi anak, menginspirasi cucu, ya, bahkan sampai ke cicit, ya. Nah, saya punya impian, ya. Nah, saya punya harapan ini bisa menjadi impian dari Bapak Ibu semua juga, ya. Nah, ada satu ayat, ya, mungkin saya mau bacakan buat Bapak Ibu, ya, ini salah satu fondasi mungkin, ya, tentang naskah hidup. Saya bacakan dari Ulangan 4 ayat yang ke-9, Bapak Ibu, ya. Ulangan 4 ayat yang ke-9, saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi bukan hanya separuh, semuanya itu. Wow, luar biasa. Ya, ada satu kata yang menarik Bapak Ibu di sini, waspada dan berhati-hati. Ya, apalagi di masa pandemi ya sekarang. Waspada, ya. Kalau di tengah kerumunan, jangan lupa pakai masker. Wah, gitu ya. Kita harus waspada ya. Hati-hati, ya. Teman-teman, orang-orang tua kalau makan, ya, jangan banyak gula, ya. Bahaya itu buat kesehatan. Wah, ya. Biasanya kata itu yang sering kita pakai ya. Waspada, hati-hati, ya. Kalau nyebrang hati-hati, ya. Ya, jangan meleng, ya, lihat kiri kanan. Apalagi sekarang banyak orang bawa mobil, motor itu banyak yang melanggar kan begitu. Jadi lihat kiri kanan, depan, belakang gitu ya. Hati-hati, waspada, ya. Makan hati-hati, ya. Kalau bisnis hati-hati dengan siapa Anda join, ya. Anda bermitra hati-hati dengan siapa, ya. Nanti bukan untung malah Anda ketipu, ya. Gitu. Jadi kata waspada dan hati-hati itu ya sering dipakai ya untuk hal-hal tersebut Bapak Ibu. Tapi hari ini ya kita belajar banyak Bapak Ibu, ya. Ini kitab suci bilang, wah, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Wow. Ya. Jadi kalau kita melupakan hal-hal yang dilihat oleh mata sendiri kita, bahaya Bapak Ibu. Ada bahaya Bapak Ibu. Ya, jadi ini pesan buat kita semua, ya. Makanya, ya, kalau hidup kita tidak diwariskan, nilai-nilai hidup kita yang baik tidak diwariskan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita bahkan, ya, bahaya Bapak Ibu. Makanya, ya, ada penelitian sekarang, ya, jarang ada perusahaan yang bisa bertahan dan tetap besar di generasi ketiga sampai keempat. Ya, biasa generasi pertama membangun, ya, orangnya rendah hati, ya, mungkin sekalipun sekolahnya nggak tinggi, ya, mungkin tidak sarjana, bahkan mungkin sekolah juga cuma sampai SD atau sampai SMP, tapi karena dia rajin, ya, dia disukai orang lain, ya,
dia menjual dengan memanusiakan orang, ya servisnya bagus, akhirnya visinya maju, ya. Ya pasti Bapak Ibu pernah melihat atau mungkin pengalaman dari Bapak Ibu, ya. Ya pas dilanjutkan generasi kedua, ya mungkin sekolahnya sarjana, ya S1 bahkan ada yang S2, ya. Malah bisnisnya turun Bapak Ibu, ya. Ya memang setiap tantangan zaman akan berbeda-beda, ya. Tapi kita mau soroti, ya. Saya melihat bahwa ternyata penyebab terbesar, ya, dari kejadian-kejadian seperti itu, ya, bisnis generasi kedua, ketiga itu ada masalah. Karena nilai-nilai dari generasi yang pertama tidak diwariskan kepada generasi kedua, kepada generasi ketiga, ya. Generasi kedua ketiga kurang tangguh hidupnya, mentalnya kurang tangguh, ya. Mungkin pendidikannya lebih tinggi, ya, tapi mentalnya nggak tangguh, tidak setangguh dari Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi betapa penting, makanya kalau kita baca kitab suci, jangan melupakan yang dilihat matamu, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan buat Bapak Ibu sekalian, catat, ya, ceritakan kepada anakmu, kepada cucumu, kepada cicit gitu, ya. Itu menurut saya salah satu kebaikan terbesar yang Bapak Ibu lakukan buat mereka, ya. Bukan materi, bukan rumah yang keren, ya. Yang paling utama adalah nilai-nilai Bapak Ibu, ya. Perjuangan, ya. Hal-hal yang baik yang Bapak Ibu bisa wariskan kepada anakmu, kepada cucumu, ya. Bahkan sampai cicitmu, firman Tuhan bilang di sini, ya. Nah, ini yang membuat saya semangat, ya. Hari ini saya percaya saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu, ya, di sini. Ini waktu yang nggak kebetulan, ya. Ini waktu di mana saya bisa berbagi, ya, apa yang saya belajar, ya. Bahkan saya yakin, ya, di waktu-waktu yang akan datang malah saya akan banyak belajar dari naskah hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ingin cerita-cerita perjuangan nilai-nilai hidup Bapak Ibu bisa sharing, ya, bukan hanya buat anakmu, bukan hanya buat cucumu, tapi buat banyak orang, menginspirasi banyak orang, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini fondasinya, ya. Dibilang beritahukan, ya. Ingat semuanya, beritahukan kepada anak-anakmu, kepada cucu cicitmu, semuanya itu, ya. Nah, nggak gampang semuanya itu kita catat kalau kita tidak duduk diam, kalau kita tidak mengingat, berusaha mengingat. Lupa Bapak Ibu. Ya, kita dengar satu seminar, ya, atau kita dengar satu khotbah, atau kita datang satu training, ya, semangat, ya. Ya, hari itu masih ingat berapa persen, mungkin mungkin lebih dari 50%. Ya, tapi saya nggak yakin, ya, sebulan kemudian masih 50%. Ya, mungkin tinggal 5%, mungkin kita sudah lupa Bapak Ibu apa yang dibagikan. Ya mungkin apa yang pernah dibagikan Pak Hendra, ya, isinya begitu keren, ya. Kalau saya tanya 6 bulan yang lalu apa yang Pak Hendra pernah sharing kepada kita, wah, mungkin kita sudah lupa kecuali kita mencatatnya Bapak Ibu. Ya, oh, ketika buka catatannya Pak Hendra 6 bulan yang lalu, ya. November gitu, ya. Tanggal sekian, ya. Ya, pernah berbagi sama kita, temanya ini. Wah, saya belajar ada 3 poin, poin 1, poin 2, poin 3. Nah, itu akan tetap diingat Bapak Ibu. Ya, karena kita punya banyak keterbatasan. Ya, Bapak Ibu, ya. Setiap kita punya banyak keterbatasan. Kalau kita nggak catat, kita pasti lupa Bapak Ibu. Ya. Saya punya impian, ya, setiap cerita Bapak Ibu ini nanti bisa menjadi dongeng terindah nanti. Ya. Yang Bapak Ibu bisa sharingkan, ceritakan kepada anakmu, kepada cucumu, ya, bahkan kepada cicitmu, ya, kalau punya kesempatan, ya. Nah, lewat proses waktu akhirnya saya dari sisi belajar, ya, ternyata ketika menulis naskah hidup itu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ya, ini ada 4 manfaat, ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa ketemu yang kelima, ya, nanti Bapak Ibu bisa ketemu yang keenam, ya. Tapi saya akan sharing sama Bapak Ibu ada 4 yang saya dari sisi saya belajar, 4 manfaat utama, ya, dari kalau kita menuliskan yang namanya naskah hidup. Yang pertama, hidup kita lebih dikenal
sama orang-orang terdekat, ya. Hidup kita lebih dikenal sama orang-orang terdekat, ya. Kalau Bapak Ibu masih punya pasangan, lebih dikenal sama pasangan, ya. Mungkin Anda seorang ibu lebih dikenal sama suamimu, ya. Seorang suamimu kalau menulis naskah hidup lebih dikenal sama istrimu, ya. Lebih dikenal sama anakmu, ya. Lebih dikenal sama orang tuamu, ya. Kalau masih ada orang tua, punya orang tua, lebih dikenal, ya. Karena belum tentu kita selalu bersama tapi kita saling kenal, belum tentu. Ya. Karena banyak pasangan suami istri yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya. Kehidupannya tidak hebat, pernikahannya nggak hebat, itu karena udah nggak saling kenal, ya. Sekalipun selalu bareng-bareng, ya, nggak pernah saling bertanya impian masing-masing, apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi kesenangan masing-masing, ya, nggak diceritakan, jadi nggak dekat, ya, cuma bareng-bareng fisiknya, ya, tapi kualitas hubungannya nggak seperti, ya, yang Tuhan harapkan, ya, sehingga dingin, kasihnya dingin, ya. Nah, bukan itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya punya impian, Bapak Ibu banyak bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, tapi mereka juga bisa mengenal, ya, apa yang menjadi mimpi-mimpi saudara, apa yang menjadi harapan saudara, apa yang menjadi kesenangan saudara, ya. Bahkan saudara mengenal mereka juga, orang-orang terdekat saudara, apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi kesenangan mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka, apa yang selalu menjadi apa yang membuat mereka happy, kita juga tahu, ya. Nah, itulah yang namanya pertumbuhan, ya, dalam satu hubungan, ya. Jadi kita tidak hanya sekedar bersama, tapi kita betul-betul saling mengenal, mendalam, ya. Nah, itu saya percaya, ya, kualitas hubungannya juga akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Nah, jadi manfaat yang pertama dari naskah hidup adalah kita lebih dikenal, ya. Nah, nanti saya mendorong, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, itu punya buku sendiri masing-masing, ya. Saya ada bukunya, ini buku fisik dari naskah hidup, ya. Tapi nanti Bapak Ibu kalau perlu buku naskah hidup, Bapak Ibu bisa dapatkan bukunya, ya, itu di anakbisa.com, itu kita jual e-booknya, ya, alat bantu, ya. Jadi 20% saya dan istri saya memandu, ya, menulis panduan dari buku naskah hidup, 80% Bapak Ibu tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dari buku naskah hidup tersebut, ya. Nanti mungkin Pak Henta nanti bisa bantu, ya, untuk kasih informasi, ya. Jadi ada e-booknya, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal jawab pertanyaan, jawab, ya, itu akan membantu, memudahkan Bapak Ibu untuk menuliskan yang namanya naskah hidup, ya. Nah, apa yang kita tulis, ya, apa yang bisa membuat orang lebih mengenal hidup kita? Yang pertama, mimpi-mimpi kita, ya, cita-cita kita, kita catat di naskah hidup, ya. Jadi ketika pasangan kita baca, oh ternyata impian pasangan saya itu ini, ya. Nah, ketika anak saudara baca, oh ternyata impian orang tua saya itu ini, ya. Oh, ini yang membuat hati orang tua saya gembira. Oh, ini cita-cita dari orang tua saya. Ya, jadi anak kita lebih mengenal kita. Ya, ketika cucu saudara membaca hidup Bapak Ibu, mereka jadi tahu, oh, opa oma itu impiannya ini. Oh, opa oma ini cita-citanya ini ya. Oh, aku mau nih menyenangkan. Aku pengen mewujudkan ini impian dari oma dan opa, ya. Kalau anak saudara, oh aku pengen mewujudkan impian dari mama, ya, dari papa. Wow, itu akan sangat luar biasa, ya. Kalau pasangan saudara baca, wah, aku tahu impian dari pasanganku, aku pengen menyenangkan hati, ya. Orang yang kusayang pasanganku, ya. Aku pengen mewujudkan apa yang menjadi impian, ya, dari pasanganku, ya. Jadi nggak kenal nggak sayang Bapak Ibu, ya. Makanya ada ada iklan ini ya, satu produk Philips ya, nggak kenal nggak sayang, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, menulis naskah hidup membuat hidup Bapak Ibu lebih dikenali, ya, lebih dikenali, ya. Nah, itu yang dicatat impiannya lebih dikenali. Terus apa? Masa kecil mungkin, ya. Kalau Bapak Ibu cerita, oh waktu dulu ya masa kecil susah, ya. Keluarga mengalami masa-masa yang tidak mudah, krisis, ada banyak tantangan, ya. Itu kalau bisa makan telur aja udah bersyukur, ya. Mungkin kalau dulu beli satu porsi bakso aja buat satu keluarga, ya. Oh,
Nah, itu akan menjadi satu pelajaran yang berharga buat orang-orang yang membaca naskah hidup Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika cucu Bapak Ibu membaca, oh ternyata oma opa dulu masa kecilnya susah ya, sampai makan aja susah ya. Sedangkan aku makan pizza aja sering ngeluh ya. Aku diajak makan-makan yang mahal aja, diajak ke restoran sering sering betean ya. Sering marah-marah, sering kesel ya. Dulu padahal opa oma makan tahu tempe aja gembira ya. Makan toge tahu aja seneng ya. Nah, itu akan menjadi satu pelajaran yang berharga Bapak Ibu sekalian. Ya. Izinkan hidup Bapak Ibu ya. Di sini mungkin kebanyakan kakek nenek dikenali oleh cucu Bapak Ibu sekalian. Ya. Izinkan Bapak Ibu ya. Ya. Nah, makanya saya mendorong apa aja yang dicatat ya. Mimpi-mimpi dari Bapak Ibu sekalian ya. Masa-masa yang tidak mudah tapi Bapak Ibu belajar banyak dari masa itu, Bapak Ibu bisa catat. Ya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang dimana mungkin karakter-karakternya belum berubah, ya nggak usah dicatat. Ya, itu tips dari saya. Ya. Tapi kalau karakter-karakter yang buruk tersebut sudah berubah, boleh. Ya, misalkan dulu oma opa pernah males masa kecil tapi berubah, ya pas sadar, ya pas ketemu orang-orang rajin jadi termotivasi untuk menjadi orang yang rajin. Ya. Nah, jadi ketika berubah ke arah yang lebih baik, catat di situ. Ya. Jadi yang kita catat adalah yang menginspirasi orang. Ya. Boleh kegagalan nggak? Boleh. Tapi ketika Bapak Ibu bisa bangkit dari kegagalan, itu boleh catat di situ. Nah, itu akan menginspirasi anak, menginspirasi cucu yang baca. Ya, menginspirasi sahabat-sahabat dari Bapak Ibu. Bahkan mungkin menginspirasi pasangan. Ya, karena mungkin selama ini Bapak Ibu nggak benar-benar cerita menyeluruh ya tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpi dari Bapak Ibu sehingga pasangan ya belum tahu semuanya tentang Bapak Ibu sekarang. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Tulis apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu ya. Pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu lalui ya. Mungkin Bapak Ibu punya orang berjasa, catat di situ. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu guru yang mengajarkan Bapak Ibu sesuatu, catat di situ. Berterima kasihlah, catat di buku naskah hidup kita. Ya, supaya ketika cucu saudara, anak saudara baca, mereka jadi oh ternyata opa, oma, ternyata orang tua, ya mama papa itu menghargai orang-orang yang berjasa. Ya, kita catat, ya. Karena kita bisa menjadi seperti hari ini. Itu kan karena Tuhan kirim orang-orang untuk menolong kita. Setuju Bapak Ibu? Sehebat apapun kita sekarang. Sehebat apapun kita sekarang, saya yakin ya, yang namanya seorang Pastor Hendra Prasaja ini bisa begitu baik menginspirasi banyak orang, itu karena sudah banyak ditolong orang. Gitu ya Pak Hendra ya. Ya. Banyak orang-orang berjasa dalam hidup Pak Hendra. Ya. Nah, kita catat Bapak Ibu sekalian. Ya. Supaya generasi kita sekarang bahkan yang akan datang tahu, oh, ternyata kita bisa sehebat hari ini, kita bisa hidup sebaik ini karena Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong hidup kita, untuk mengasah hidup kita, ya, untuk mempertajam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi orang-orang berjasa kita catat. Ya. Terus apalagi mungkin, oh mungkin kesembuhan-kesembuhan, Bapak Ibu pernah sakit, sembuh, catat di situ. Ya. Jadi kesembuhan-kesembuhan yang Bapak Ibu alami itu menginspirasi orang-orang yang membaca. Ya. Apalagi keluar menang atas masalah ya di masa yang lalu ya, karena saya yakin ya seorang opa oma kakek nenek bapak ibu om tante di sini ya pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah, pasti pernah mengalami tantangan yang berat, pasti pernah mengalami krisis yang berat ya. Nah, gimana cara jalan keluarnya sampai bapak ibu bisa kuat ya, bisa menang ya, bagaimana Tuhan menolong bapak ibu, catat di situ bapak ibu ya. Itu bukan hanya menguatkan anak saudara, bukan hanya menguatkan cucu saudara, tapi menguatkan saudara juga ya Bapak Ibu, jadi diingatkan juga. Ya. Nah, itu yang kita perlu catat. Banyak hal yang kita catat Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama mimpi-mimpi kita, masa kecil perjuangan kita, terus apa yang selalu membuat hati kita gembira, ya. Apa yang hobi-hobi kita juga boleh dicatat karena seringkali ya potensi Tuhan menaruh potensi ya itu kadang-kadang di balik hobi-hobi yang kita suka, ya. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu catat di naskah hidup. Nah, ketika orang baca, ya, mereka akan lebih mengenal Bapak Ibu. Ya, itu manfaat yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua,
manfaat kedua dari menulis naskah hidup adalah hidup kita lebih bersyukur. Ya, karena kita mencatat kebaikan-kebaikan yang kita pernah alami. Ya. Kita bisa keluar dari masalah. Kita pernah menang atas masalah. Kita bisa keluar dari pandemi. Ya. Itu membuat kita bisa bersyukur. Kita masih hidup sampai hari ini. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol hari ini, ya, via Zoom, ya, bahas tentang naskah hidup. Itu membuat kita bisa lebih bersyukur, Bapak Ibu. Ya. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang, ya, saya pernah ketemu dengan seseorang yang saya bina. Dia bilang, ya, waktu itu dia kayaknya lagi dalam kondisi yang sedih, lagi dalam kondisi yang putus asa, dia punya masalah, ya. Terus saya bilang, Tuhan nggak pernah tinggalin kamu. Ya. Terus saya gali hidupnya. Ya. Ternyata dia cerita, waktu dia kecil, waktu dia mau dilahirkan, ya, mamanya udah mengandung besar, ya, saatnya dia dilahirkan, itu kondisi ekonomi orang tuanya itu sangat bermasalah. Ya. Jadi nggak punya cukup uang untuk membayar persalinan. Padahal dia sudah waktunya untuk dilahirkan. Ya, jadi orang tuanya naik beca, terpaksa kan, namanya udah waktunya kan, udah nggak tahan, ya, naik beca ke rumah sakit bersalin. Turun dari beca, jalan, di perjalanan menemukan cincin emas, udah kayak film sinetron ini. Ya. Nah, cincin itu cukup untuk membiayai kelahiran dia. Saya bilang sama dia, Tuhan luar biasa. Tuhan pernah menolong kamu dilahirkan. Tuhan cukupkan, ya. Waktu itu nggak ada biaya, tapi Tuhan cukupkan, ya, sampai orang tua mau menemukan cincin untuk bisa membiayai kelahiran kamu. Ya. Kalau dulu Tuhan menolong kamu, artinya Tuhan mau menolong masalah kamu sekarang. Ya. Dia menangis, tapi semangatnya timbul kembali. Ya, harapannya tumbuh kembali. Ya. Itu gara-gara apa? Saya gali hidup dia, naskah hidupnya. Ya. Tapi banyak orang itu nggak punya kebiasaan mencatat kebaikan-kebaikan yang dia pernah alami. Ya. Sehingga lupa. Ya. Ada banyak orang berdoa, wah Tuhan nggak sayang sama saya. Saya punya masalah, sekarang saya berdoa kok nggak langsung dijawab. Padahal di masa yang lalu Tuhan sering menolong dia. Cuma dia nggak catat. Jadi lupa. Jadi menganggap Tuhan nggak sayang sama dia. Ya. Padahal Tuhan selalu menolong dia puluhan ratusan kali Tuhan menolong. Tapi kita nggak catat, Bapak Ibu. Sehingga kita melupakan. Makanya tadi kita baca, catat semuanya. Ya. Waspada. Ya. Hati-hati. Kalau kita nggak mencatat kebaikan-kebaikan yang kita pernah alami. Nah, itu berarti apa? Bahaya sekali kalau kita tidak mencatat apa yang kita pernah lihat. Kebaikan-kebaikan kita pernah alami. Bahaya, Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang yang tidak menghargai pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Kita menjadi orang yang gampang lupa dengan kebaikan yang kita pernah alami. Karena kita nggak punya kebiasaan mencatat. Ya. Jadi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menulis naskah hidup. Ya, salah satu adalah punya bangun kebiasaan untuk mencatat kebaikan yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu pernah sembuh dari sakit, catat. Mungkin Bapak Ibu pernah sembuh dari COVID, ya, dalam 2 tahun ini, catat. Ya. Ceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan nanti kepada anak, kepada cucumu, kepada sahabatmu, kepada pasanganmu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah di masa yang lalu pernah punya hutang, ya, bingung, ya, kayaknya nggak ketemu jalan keluar, Bapak Ibu berdoa, Tuhan mengirim sahabat untuk menolong Bapak Ibu. Catat Bapak Ibu. Ya, dan jangan lupa ingat orang yang pernah membantu kita itu, ajak makan-makan dia. Ya. Ajak makan-makan ya. Kalau bisa kasih ya salah satu apa yang menjadi impian dia. Ya, kita tanya impian dia apa salah satunya ya. Kalau kita bisa
Ya, mewujudkannya wujudkan, ya, karena Tuhan pernah mengirim dia untuk menolong Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau mungkin dulu pas Bapak Ibu pernah bergumul, aduh anak saya harus kuliah atau harus masuk SMP, SMA yang nggak ada biaya. Bapak Ibu berdoa, Tuhan kasih jalan keluar. Ya, mungkin melalui usaha, melalui bisnis Bapak Ibu, ya, atau mungkin melalui pertolongan orang. Ya. Catat Bapak Ibu. Catat Bapak Ibu. Ya, ini akan menjadi fondasi kekuatan kita ketika kita melewati banyak tantangan yang tidak mudah. Hari-hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Ya, karena yang namanya hidup itu nggak selalu mulus terus, pasti ada tantangan. Ya, tapi nggak usah khawatir, tantangan itu menguatkan kita. Ya, tantangan itu membuat kita bisa menjadi orang yang lebih berbuah dari sebelumnya. Ya, kalau cara pandang kita berubah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi catat semuanya Bapak Ibu. Ya, saya sih pengennya catat sebagian, tapi ini pas baca kitab suci, supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu. Semuanya loh, bukan separuh. Pengennya sih saya bilang sama Bapak Ibu separuh ya. Ya, tulis 10%, ya udah minimal, udah bagus gitu. Tapi pas saya baca ini, supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya, apalagi kita yang sudah berusia lanjut, kalau nggak catat lupa. Ya, saya ketemu, jadi saya punya jadwal rutin ya, nemenin mertua saya, umurnya 87 tahun. Ya, mertua saya namanya Abidin Tane, umurnya udah 87 tahun. Ya, 2 tahun lalu masih nyetir, tapi karena pandemi jadi nggak nyetir lagi. Ya, di usia 70 dia baru belajar kaligrafi, 5 tahun kemudian dia pegang rekor dunia kaligrafi China. Ya, dia mulai di usia tua, dia berbuah di usia tua. Ya, dia memecahkan rekor muri, rekor dunia di usia tua. Ya, dia tetap bermimpi di usia tua. Wow. Ya. Nah, saya punya jadwal rutin ya dengan mertua saya umur 87 tahun. Dia bilang, "Saya ini jadi gampang lupa loh." Ya, iyalah, saya bilang. Namanya juga 87 tahun. Ya, beda loh katanya dibanding 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Pasti bis bilang. Saya aja ya belum 50 kadang-kadang udah banyak ya sering lupa ya. Ini Bapak Ibu setuju sering lupa ya. Beda ya dibandingkan 10-20 tahun yang lalu ya ingatan kita ya. Nah, jadi apalagi Bapak Ibu? Apalagi kalau kita gampang lupa, catat-catat ya. Kalau Bapak Ibu bingung catatnya minta bantuan anak, tolong catetin nih supaya mama nggak lupa ya. Kalau punya cucu yang udah SD, catetin nih oma nih, oh catet ya, opa nih, ya bantuin opa, bantuin oma ya, bantuin kakek, bantuin nenek nih, tolong catat. Gitu ya. Kalau cucu saudara canggih, tolong rekamin nih, ya rekamin ya, oma mau cerita ya, supaya nanti rekamannya bisa dipindahkan menjadi tulisan. Ya, jadi catat semuanya. Yang baik, yang membangun, yang menguatkan. Catat ya, yang bikin lemah abaikan. Yang membuat kita semangat, yang selalu membuat kita antusias, yang bikin kita semangat catat ya. Karena tidak semua kalau yang kita jadi lemah nggak usah ya. Catat semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap, semua yang menguatkan Bapak Ibu, catat. Ya, semua kebaikan-kebaikan Tuhan catat Bapak Ibu. Duduk diam, ingat. Duduk diam, ingat-ingat. Ya, makanya saya senang di kitab suci selalu banyak kata-kata ingatlah, ingatlah, jangan melupakan, ingatlah, ingatlah. Jadi kita punya masalah dengan mengingat. Ya, jadi kita harus mencatat, ingat Bapak Ibu. Catat kebaikan Tuhan setiap hari, catat. Hari ini saya masih bisa bernafas, catat. Wah, ada terobosan-terobosan, kebaikan-kebaikan yang saya pernah alami, pertolongan-pertolongan yang saya pernah alami, catat Bapak Ibu sekalian. Itu akan menguatkan Bapak Ibu. Itu akan menguatkan iman dari Bapak Ibu. Itu akan menguatkan orang-orang yang membacanya. Menguatkan anak saudara, menguatkan cucu saudara yang membaca, menguatkan sahabat dari Bapak Ibu sekalian. Menguatkan pasangan yang membaca dari naskah hidup Bapak Ibu. Ya. Nah, itu manfaat kedua Bapak Ibu. Hidup kita jadi lebih bersyukur. Ya. Setiap kita akan mau mengeluh, setiap kita mau ngedumel, kita lihat, wah ini terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang saya pernah alami. Terlalu banyak jawaban-jawaban doa yang saya pernah lihat, yang saya pernah alami. Ya, Bapak Ibu.
Ya, ini waktunya kita punya semangat, ya. Saya mendorong di sini para kakek nenek, opa oma, om tante, ibu bapak di sini, ya. Kalau saya baca di kitab Yoel itu dibilang orang-orang tua akan bermimpi lagi. Wah, ya. Kita cuma kalah di fisik, kita lemah di fisik, tapi semangat kita nggak boleh luntur, Bapak Ibu. Ya, jalan kita boleh melambat, ya. Ingatan kita boleh berkurang, ya. Tapi semangat kita, antusiasme kita harus semakin bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya baca dari kisah hidup Kaleb, ya, ketika dia berumur 85 tahun. Dia bilang, aku masih sama kuat dibanding 40 tahun yang lalu. Ya, wow, saya percaya ini bukan bicara fisik ya, tapi semangat, antusiasme dalam menghidupi mimpi-mimpi Tuhan. Ya, saya punya mimpi ya. Setiap Bapak Ibu di sini, kakek nenek, om tante di sini, ya, dikenal sebagai orang-orang yang tetap bermimpi lagi, orang-orang yang tetap semangat, ya, menginspirasi anak, menginspirasi cucu dalam semangatnya, antusiasmenya. Ya, saya banyak melihat kakek nenek ya di mall waktu dia makan itu udah kehilangan senyum. Udah jarang orang tua kakek nenek yang ketawa ngakak, Bapak Ibu. Ya, saya nggak ngerti, ya ada masalah apa. Ya, tapi ketika saya baca Alkitab, firman Tuhan, Kaleb itu dia ya di usia 85 tahun masih tetap semangat, Bapak Ibu. Masih sama kuat semangatku dibanding 40 tahun yang lalu. Wow. Ya, ini yang harus menjadi jalan hidup kita, Bapak Ibu. Jadilah kakek, jadilah nenek yang dikenal sebagai orang-orang yang semangat, yang antusiasme, punya antusiasme yang tinggi. Ya, sehingga anak saudara, cucu saudara, bahkan cicit saudara meneladani hidup dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ini manfaat kedua dari menulis naskah hidup. Kita lebih bersyukur, Bapak Ibu. Yang ketiga yang saya belajar, ya, manfaat ketiga, hidup kita lebih terarah. Jadi, hidup kita lebih terarah karena kita mencatat mimpi-mimpi kita. Ya, hidup kita lebih terarah karena kita mencatat mimpi-mimpi kita. Ini manfaat ketiga dari menulis naskah hidup. Ya, jadi catat mimpi-mimpi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di setiap pertemuan saya ketemu banyak orang-orang muda, saya mendorong mereka untuk menulis mulai dari 20 impian. Catat. Ya, karena ini yang bisa membuat kita tetap bersemangat. Ya, catat cita-cita yang baru yang Tuhan taruh. Ya, saya pernah melihat oma opa, seorang oma udah sangat tua, ya, tapi dia menjahit sesuatu, bikin kaos kaki, ya, kaos kakinya diberikan kepada anak-anak yang nggak sanggup tulis kaos kaki. Itu menginspirasi, itu luar biasa. Ya, banyak kakek nenek yang hidupnya di masa tua fisiknya melemah, ya, tapi karyanya tetap berjalan, Bapak Ibu sekalian. Dia tetap berkarya, ya, tetap peduli sama generasi, peduli sama lingkungan. Wow, ya, saya percaya, ya, ini jalan hidup dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap menginspirasi di usia berapapun. Karena saya lihat mertua saya 87 tahun. Dia bilang sama saya minggu lalu, aku ya kalau dikasih waktu masih 3-5 tahun lagi, aku pengen berkarya, aku nggak mau gini-gini doang, apalagi cuma tidur di ranjang sakit-sakitan, aku nggak mau katanya. Kalau perlu aku meninggal ketika nyanyi, ini belajar seriosa. Ya, jadi belajar seriosa tuh waktu umur 75. Ya, dia belajar satu lagu sampai hari ini 60 kali, karena aku bukan anak muda, katanya. Aku bukan orang muda lagi. Ya, kemarin dia baru belajar lagu My Way. Wah, ya, siapa? Frank Sinatra, siapa? 60 kali didengerin. Karena beda sama orang muda. Orang muda bisa 5 kali, 10 kali hafal. Aku 60 kali. Tetap semangat. Ya, pengen tetap berkarya. Ya. Kalau perlu meninggal lagi nyanyi. Indah katanya. Wah, ya. Luar biasa. Ya, biar ini bisa menginspirasi ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Catat mimpi-mimpi Bapak Ibu. Ya. Minta arahan dari Tuhan. Tuhan, aku udah 70 nih, aku udah 60 nih, aku udah 80 nih. Kasih mimpi-mimpi yang baru kepada aku Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kasih impian-impian yang baru. Ya, karena di kitab Yoel dibilang orang-orang tua akan bermimpi lagi. Bermimpi lagi, ya.
Kaleb 85 bermimpi lagi. Masuk ke tanah perjanjian. 85 tetap semangat Bapak Ibu. Ya, hidup lebih terarah karena kita mencatat mimpi-mimpi kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang keempat Bapak Ibu, manfaat keempat dari menulis naskah hidup adalah mengembalikan semangat cinta mula-mula. Terhadap apa? Pertama sama Tuhan, ya. Sama pencipta kita. Kita tetap punya semangat cinta mula-mula sama Tuhan, tetap berdoa dengan gairah, dengan semangat. Baca kitab suci lebih semangat dari sebelumnya, ya. Karena ingat, ya, di waktu muda baca kitab suci semangat, ya. Tetaplah semangat, Bapak Ibu. Ya. Tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Apa yang menjadi mimpi-mimpinya Tuhan. Banyak berdoa. Tadi saya dengar Pak Bambang ya, Pak Bambang. Itu dengan timnya di GKI Gajayan ya. Itu hampir tiap hari berdoa bareng. Wah, itu luar biasa. Itu menginspirasi anak muda. Tetap berdoa, tetaplah berdoa. Firman Tuhan bilang gitu, tetaplah berdoa. Lagi senang berdoa, lagi krisis tetap berdoa, apalagi tetap berdoa. Ya, seperti Paulus di kitab Filipi tetap berdoa di dalam penjara, tetap bersyukur. Wah, menang atas krisis. Tetap berdoa, tetap baca firman Bapak Ibu. Hati-hati ya, kita sebagai kakek nenek, sebagai orang tua ngomong sesuatu sama anak kita, sama cucu kita. Biar yang keluar adalah kata-kata yang membangun, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan omelan, bukan ngedumel, bukan Bapak Ibu, tapi kata-kata yang mendatangkan anugerah yang mendengar orang-orang mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, ya semangat cinta mula-mula sama Tuhan. Wah, ya Bapak Ibu masih ingat gak dulu waktu pertama kali mengenal Tuhan? Gimana semangatnya? Ingat-ingat, wah dulu ya, wah semangat ya. Apalagi ada si doi, wah gitu ya. Mungkin pengalaman sebagian dari Bapak Ibu ya. Semangat, ya. Terus sama apa? Sama pasangan, tetap semangat. Walaupun udah nikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetap semangat, cinta mula-mula. Ya. Walaupun kita udah melihat begitu banyak kekurangannya, beda dibandingkan waktu pertama kali ketemu ya. Tetaplah, Bapak Ibu, ya, punya semangat cinta mula-mula sama pasangan kita. Mereka punya kekurangan, mereka punya kelemahan. Tapi yuk kita kembali punya semangat mula-mula. Ya, kita mau pulihkan ya pernikahan ya, opo oma ya. Jadi pernikahan yang luar biasa, tetap semangat, tetap bergandengan tangan kalau jalan sekalipun udah opo oma ya. Wah, itu menginspirasi loh. Cuma gandengan tangan opo oma. Jarang saya lihat opo oma udah bergandengan tangan di mall. Di tempat rekreasi jarang. Ya, asik sendiri ya, kakek nenek, kakek di mana, nenek di mana. Udah nggak saling tatap-tatapan lagi. Ini waktunya Bapak Ibu. Kita boleh tua, ya, tapi kasih kita, karena Tuhan yang menaruh kasihnya di dalam hidup kita. Kita mau nyatakan kepada pasangan kita. Kita mau kembalikan semangat mula-mula. Apalagi baru menikah 5 tahun, 10 tahun ya. Kembali ke semangat mula-mula. Terhadap apa? Ya, terhadap apalagi orang tua. Ya. Kalau di sini mungkin sebagai kakek nenek ya, mungkin masih 1-2 aja yang punya orang tua ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak ya kebanyakan masih punya orang tua ya. Kita harus semangat lagi mencintai orang tua kita ya, kembali ke semangat mula-mula. Dulu saya ingat Bapak Ibu, waktu saya kecil ya, itu saya sekolah pengen selalu cepat pulang, kangen loh sama orang tua saya. Saya kangen sama mama saya kangen sama papa saya. Kangen. Pengen selalu ketemu, diajak ke kebun binatang. Itu aja udah happy-nya luar biasa. Diajakin ke pasar sama mama saya belanja loh. Di pasar becek, kotor, bau. Happy, seneng. Bukan diajakin ke dunia fantasi. Atau ke luar negeri. Sekarang banyak anak-anak dibawa sampai ke luar negeri. Ke Disneyland, ke Universal Studio. Ada yang jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika saya lihat. Ke Bali. Wah, boro-boro saya Bapak Ibu ke pasar. Ibu saya ajak saya ke pasar. Beli tempe, beli tahu. Happy, gembira. Cinta mula-mula ya, tidak tergantung ini ya, fasilitas ya. Pas saya udah mulai gede, bisa beli ini, beli itu, apa segala macam. Ya, udah mulai itu kehilangan kasih mula-mula.
kepada mama saya, kepada papa saya. Udah nggak seperti Philip waktu kecil. Tuhan ingetin, kembali ke semangat cinta mula-mula sama orang tua kita. Dulu kita selalu pengen ketemu orang tua, pengen ngobrol sama orang tua kita. Ngobrol lagi sekarang. Ya, yang mungkin bisa ngeselin. Ngobrol lagi. Ya, ngobrol lagi. Ya, komunikasi, bangun hubungan. Kembali ke semangat mula-mula sama orang tua kita. Ya. Karena ini yang Tuhan mau. Karena kalau kita punya semangat mula-mula sama Tuhan, pasti ya semangat mula-mula kita dalam ke pasangan akan kembali, ke orang tua akan kembali. Ya. Dalam hal apa lagi? Dalam bekerja, saya lihat orang muda, Bapak Ibu. Ini supaya nanti Bapak Ibu bisa mengingatkan anak saudara atau cucu saudara yang sudah mulai bekerja, masih awal-awal bekerja, ya. Mungkin ini pengalaman Bapak Ibu juga semuanya, ya. Mungkin sebagian besar. Itu waktu pertama kali kita bekerja, ya. Ada orang baru pertama kali kalau dia kerja, ya, bukan bisnis, dia bekerja. Nggak punya motor, apalagi mobil, apalagi rumah. Tapi di bulan pertama kita begitu semangat karena kita dapat pekerjaan. Di jalan kita bisa ketawa, kita bisa tersenyum karena kita punya pengharapan. Kita gembira. Padahal gaji masih kecil. Ya, tapi kita gembira. Ya, tapi ada banyak orang karirnya mulai naik. Jabatannya mulai naik. Posisinya di kantor mulai bagus. Bisnisnya mulai bagus. Mulai punya motor, mulai punya mobil. Mobilnya keren lagi. Mulai ngeluh macet. Ya, dulu nggak punya apa-apa, nggak ngeluh macet. Sekarang udah mulai, ya, mau punya mobil, mulai ngeluh. Punya rumah keren, ya, mulai banyak ngeluh. Beda semangatnya dibandingkan waktu nggak punya apa-apa. Ya, nah ini yang Tuhan ingetin kita untuk kita kembali ke semangat mula-mula. Ya, dalam hubungan kita sama Tuhan, dalam kita memandang pasangan kita, ya, orang tua, ya, cara kita memperlakukan orang tua kita mau kembali seperti waktu pertama kali kita kecil, kita begitu kangen sama orang tua kita. Ya. Nah, sebagai orang tua juga sama. Ya, mungkin waktu anak saudara lahir pertama kali, Anda begitu semangat, punya harapan. Pas anaknya bertumbuh mulai bisa ngelawan kita, kita mulai jengkel sama dia. Kita kehilangan cinta mula-mula sama anak kita. Kurang ajar nih anak, gitu ya. Padahal makan aku yang kasih, ya, sekolah aku yang biayain. Kok bisa jadi seperti ini? Ya. Kita cuma ngedumel, tapi nggak berdoa sama dia, nggak kasih teladan lagi, nggak kasih contoh. Mulai keluar kata-kata yang nggak membangun dia, akhirnya dia menjadi seperti apa yang kita sering katakan pada anak kita. Nggak berguna. Ya. Nah, hari ini Tuhan ingetin kita, yuk kita kembali ke semangat mula-mula. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, yang menjadi impian dari saya dan istri saya, ya, bahkan mungkin saya berharap ini menjadi mimpi dari Bapak Ibu sekalian, untuk setiap orang itu menulis yang namanya naskah hidup. Ya. Masing-masing keluarga saya punya impian, masing-masing punya buku satu lah. Ya. Kalau perusahaan Pak Hendra ada visi misi loh, apalagi keluarga, kan lebih penting ya. Kita visi misi keluarga, wah, nilai-nilai, wah, nanti kita akan bahas nanti yang akan datang. Itu mantap loh. Ya, kalau perusahaan aja yang kadang-kadang cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berdiri, itu punya visi misi nilai-nilai, apalagi keluarga ya. Wah, mantap banget ya kalau setiap keluarga punya visi misi nilai-nilai, wah. Nah, itu hal yang lebih mendalam sih nanti. Ya, tapi maksudnya milikilah naskah hidup, Bapak Ibu. Ya, ini akan membuat Bapak Ibu semangat, hidup Bapak Ibu terarah, tajam, ya, mengarah kepada mimpinya Tuhan, pasti. Ya, karena kita catat semua yang kita ingat. Nah, nanti hidup Bapak Ibu bukan hanya dikuatkan ketika menulis naskah hidup. Orang yang Anda sayang, anak saudara, cucu saudara, pasangan saudara, sahabat saudara akan jadi semangat ketika membaca naskah hidup. Ya,
Karena di naskah hidup ya pertanyaan-pertanyaannya nggak hanya seputar diri kita juga Bapak Ibu, tapi seputar orang-orang kita sayang juga. Jadi naskah hidup pribadi kita ada pertanyaan, apa impian pasanganmu? Apa impian anakmu? Apa impian sahabatmu? Jadi ini bukan hanya bicara tentang kita pribadi itu saja Bapak Ibu, tapi bicara tentang orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita. Jadi ketika anak kita baca naskah hidup, mereka kaget, wih, papa mama saya menuliskan impian saya. Nah, udah pasti hubungan anak sama orang tua bisa lebih baik. Ya, kita mencatat impian pasangan kita. Jadi ketika pasangan kita baca, wah, kamu mencatat impianku, bayangin nggak? Hubungan kita akan lebih baik, hubungan pasangan suami istri. Ya, cucu ketika baca apa naskah hidup opa omanya, ya, bahkan mungkin Bapak Ibu bisa menaruh impian dari cucu saya, wah dicatat. Wah, itu cucu-cucunya akan ngefans banget sama Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Bapak Ibu peduli sama impian dari cucu Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali bisa berbagi ya sama Bapak Ibu sekalian, ya. Ada satu kutipan ya yang ini mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu. Karena umur kita tidak sepanjang umur dunia, lanjutkan dengan tulisan. Karena umur kita tidak sepanjang umur dunia, lanjutkan dengan catatan. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Ya. Terima Silakan, kasih, Pak Indra. Pak Philip. Waduh, selalu banyak hal yang baru ya yang saya boleh dapatkan setiap kali berjumpa dengan Ko Philip nih ya. Bapak dan Ibu, ini kesempatan yang baik untuk kita mendapatkan kesadaran dan diingatkan kembali ya, pentingnya kita mewariskan sesuatu, yaitu adalah kehidupan kita. Jadi ini bukan harta, tetapi justru lebih besar daripada materi yang seringkali kita konotasikan sebagai warisan penting. Tapi justru hidup kita itulah yang menjadi warisan yang penting yang harus diteruskan. Mengutip dari apa yang tadi Ko Philip sampaikan di teks firman Tuhan, Ulangan 4 ayat 9, ternyata semuanya yang dilihat ya itu penting untuk diwariskan ya. Ini cara yang paling sederhana adalah menuliskannya supaya kita bisa mempunyai naskah yang dinikmati oleh generasi-generasi ke depan. Nah, terima kasih Ko Philip untuk memberikan kesadaran. Saya juga jadi aduh, ini waktunya untuk menulis. Tadi sambil dengerin Ko Philip, saya bilang sama istri saya, kayaknya kita juga tentang keluarga harus berbagi nih ya. Kalau nggak bisa menulis ya rekaman aja ya, untuk bisa berbagi banyak hal. Bapak dan Ibu, di webnya Bina Warga kita ada satu kolom yaitu karya tulisan yang isinya adalah karya-karya tulisan yang dikirimkan ke Bina Warga untuk Bina Warga tentukan di webnya. Ini adalah karya tulisan-tulisan warga jemaat yang rindu untuk dicantumkan di web supaya makin banyak yang bisa menikmati karya-karya tulisan dari Bapak dan Ibu. Juga ada satu rekan namanya Nike ya, Yunika Alfonsiani ini calon pendeta GKI. Dia juga punya karya yang khusus yang bersama dengan karya-karyanya itu Bina Warga sering diberkati juga untuk membagikannya kepada banyak warga usia lanjut di banyak klasis. Dan banyak sekali karya-karya yang sudah dibuat, dan saya memberikan satu link akses untuk Bapak dan Ibu bisa menikmati karya-karya para opa dan oma. Ini kisah-kisah opa dan oma ya yang dirangkum. Sudah begitu banyak edisinya. Sekarang sudah ada di edisi yang ke-12 ya. Ini banyak sekali kisah-kisah opa dan oma di sini yang Bapak dan Ibu bisa nanti baca sendiri, bisa diakses itu secara gratis. Dan tadi Ko Philip berbagi juga soal anak bisa ya. Jadi di webnya Bina Warga itu ada satu menu yaitu kelas online, dan di dalamnya ada link untuk menuju ke anakbisa.com ya, yang bersama dengan Bina Warga. Dan di dalamnya itu nanti ada beberapa kelas, ya, ada kelas menggambar, kelas memasak, dan salah satunya adalah ada naskah hidup.
Dan kalau Bapak dan Ibu klik, nanti di situ Bapak dan Ibu bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan beberapa topik yang dibahas oleh Kopilip ya di sana. Dan kalau ada kebutuhan buku dan lainnya bisa diakses di sana ya, Bapak dan Ibu. Ini saya mendapatkan beberapa hal tentang yang tadi dibagikan Kopilip ya. Untuk memperdalamnya, mari Bapak dan Ibu kalau ada tanggapan, ada mungkin di antara kita juga sudah berbagi ya dengan tulisan atau karya-karya yang lain. Silakan, ini momen yang bagus ya, Kopilip ya, untuk kita juga melihat jangan-jangan di antara Opa dan Oma ini sudah banyak juga yang berbagi ya. Sehingga saya ada satu Oma yang di Surabaya yang sangat luar biasa adalah ini ya, webnya ini Wow, ada luar biasa. ya. Ini dia baru mulainya ketika pandemi gitu ya. Wow, Berbagi ya. luar biasa. Itu video-video udah agak lama nih ya. Ada pengikutnya banyak banget. Wow. Ya. Ini Oma nih ya, isinya ini Oma semua ya gitu. Dan saya pikir juga ini karya-karya yang luar biasa. Keren. Yang bisa menginspirasi. Jadi yang terpenting adalah kita jangan membiarkan semua pengalaman bersama dengan Tuhan, semoga hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, seperti yang disebutkan di dalam Efesus 5 itu, menurut saya perlu dibagikan. Ya. Di sesi-sesi sebelumnya kan kita banyak bicara soal hal-hal yang penting untuk diteruskan kepada cucu-cucu. Naskah hidup adalah bagian yang penting yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanggepin, ditanyakan, atau mau berbagi pengalaman, saya berikan kesempatan ya. Silakan. Sharing Pak Bambang. Wah, silakan. Hidup Kalau punya ada pengalaman, yang Pak. mau bertanya, saya boleh kasih akses ya untuk buka mic. Silakan. Kayak Pak Bambang harus cerita ini. bukan bertanya ini. Ya, terima kasih Pak Philip, sharing yang sangat menginspirasi ya. Saya sangat terberkati dengan sharing dari Pak Philip ya. Tadi disebutkan tuliskanlah semua yang baik, manis, sedap, menyemangati, membangun dan mendatangkan anugerah. Itu pada bagian tengah tadi. Tadi di awal tadi Bapak mengatakan semuanya. Nah, semuanya itu kan saya menangkap itu baik ataupun tidak baik, suka ataupun duka. Kalau kita hanya menulis yang baik saja, bisa jadi anak kita, cucu kita yang kritis akan menanyakan apa betul Opa itu hidupnya baik terus, tidak ada dukanya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, saya sangat tertarik untuk bisa diberi tadi ya 80% dibantu dari pertanyaan dari Pak Philip. Saya kepingin sekali dapat itu ya, karena ini cukup challenging ya, menantang. Kemudian perihal layout rancangan tulisan Pak Philip itu seperti apa ya? Kalau saya lihat di Google itu tadi ada 8 jenis karya tulis yang umum yang masuk ke kerjaan kita itu kelihatannya yang jurnal sama biografi. Ya. Nah, seperti apakah tulisan kita yang tidak kita wariskan kepada anak cucu kita itu apa bentuknya, jurnal atau biografi ya. Ya itu saja, terima kasih. Saya minta maaf belum sempat share pengalaman hidup di virtual ini. Terima kasih Pak Philip. Oh iya. Makasih Pak Bambang. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa yang jelek-jelek nggak dicantumkan di situ ya? Silakan Ko Philip ya. Terima kasih Pak Bambang buat pertanyaannya. Ya. Kata kuncinya gini. Jadi kita boleh tulis semuanya. Ya. Harapan saya setiap kan salah satu yang biasanya orang nggak tulis adalah kelemahan, kegagalan, gitu ya.
Tapi kalau kita memperbaiki setiap kelemahan tersebut, kita bangkit dari kegagalan, ya, itu boleh dicatat Pak Bambang. Oh ya. 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 Jadi kata kuncinya semakin kita berubah, ya, karena kan kalau nulis naskah hidup itu berproses terus ya. Ya. Sampai hari ini saya terus gitu. Jadi kalau kita mau catat semuanya, ya, kata kuncinya perubahan. Perubahan. Ya. Jadi misalkan dulu saya males tapi sekarang belum rajin. Jangan ditulis dulu, nggak menginspirasi. Makanya cepet-cepet rajin supaya segera dimasukin ke naskah hidup gitu, Pak. Ya. Iya. Iya, gitu. Baik, Ko Philip. Ya. Tapi kalau apa? Ya, kerapuhan, kesedihan, ya, kita bisa bangkit dari kerapuhan dan kesedihan. Itu juga boleh ditulis Pak Bambang. Ya, karena bisa menginspirasi anak cucu kita. Ya, gimana sih kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari kegagalan, ya. Seperti itu sih Pak Bambang. Ya. Yes. Terima kasih, Ko Iya. Philip. Ya. Iya. Jadi kalau di teori itu ada namanya appreciative inquiry ya, di mana kita mengapresiasi hal-hal yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita sebagai kekuatan, sebagai hal yang baik, bukan lalu kelemahan-kelemahan kita tutup ya. Kita sadar itu, tapi justru menemukan hal-hal yang perlu diapresiasi itu menjadi sebuah hal yang membangkitkan semangat katanya. Dan itu adalah proses yang akhirnya membangun mimpi baru ya. Gitu ya. Membangun hal yang kuat lagi dan akhirnya menjadi sebuah rencana ke depan dan kalau itu kita jalani jadi destiny ya. Jadi discover, lalu dream, lalu design dan destiny itu bisa kita bangun karena mengapresiasi hal-hal yang baik ya. Terus Jadi itu yang silakan, kedua. Yang kedua tadi apakah bagian dari biografi dan jurnal ini kayak perpaduan dari kedua hal itu Pak Bapak? Perpaduan ya. Ya, karena kan naskah hidup itu bukan hanya bicara masa lalu saja, tapi masa kini dan masa depan juga. Jadi naskah hidup bicara masa lalu, masa kini, masa depan. Oke. Ya, kalau biografi lebih cenderung ke yang lalu. Jadi kalau naskah hidup perpaduan. Ya. Jadi yang lalu kita belajar apa? Ya, terus hari ini kita lagi membangun apa, habit kita apa, value kita apa, kita catat juga. Dan mimpi-mimpi kita ke depan kita catat juga. Ya, karena kita masih hidup, berarti Tuhan masih percaya. Mempercayakan impian-impian baru sama kita, ya. Itu menunjukkan Tuhan masih percaya memberikan impian-impian baru sama kita. Makanya kita masih hidup. Gitu Pak Bang. Nah, kalau yang 80% nanti Pak Hendra bisa bantu gimana supaya daftar e-book naskah hidup. Nanti tinggal dipandu dari e-booknya Pak Bambang. Nanti ada pertanyaan tinggal diisi. Oh iya. Baik, terima kasih Ko Philip ya. Rekan-rekan, ini ada link yang saya sertakan juga di chat box. Bapak dan Ibu bisa akses untuk melihat kelas online-nya Ko Philip ya. Ko Philip juga tadi ada pertanyaan udah dijawab ya, soal layout nanti dibuka aja di link yang saya berikan supaya Bapak dan Ibu bisa tertolong untuk melihat gambarnya. Ada pertanyaan dari Pak Sabam ya, Ko Philip, bagaimana cara mengatasi kendala dalam menulis, misalnya kesibukan dari kegiatan sehari-hari atau bahkan rasa enggan menulis, karena nggak semua orang bisa menulis loh Ko Philip ya. Atau perlu membuat target dalam menulis, misalnya 1 hari 1 lembar gitu ya. Atau gimana nih tipsnya dari Ko Philip ya? Silakan Ko. Iya. Idenya menulis naskah hidup itu tidak harus coba menulis. Ya, saya punya harapan setiap orang tuh punya naskah hidup, baik yang suka nulis maupun orang yang nggak suka nulis. Ya. Nah, jadi salah satunya makanya sering saya bilang kalau nggak suka nulis, yang penting kita belajar mencatat, mengingat. Ya, jadi yang penting kita mengingat. Ya, kita ingat apa? Ya, nggak harus indah. Ya, kan tujuannya nanti ingatan kita itu nanti kita bisa sharingkan ke orang-orang yang kita sayang. Ya, tulisannya tidak harus indah. Tapi kalau mau indah, pengen belajar nulis, apalagi Bapak Ibu terpanggil, yaitu ada kelas khusus kayak nanti Pak Hendra bisa ya undang ya coach ya trainer ya
yang bisa mengajarkan gimana menulis dengan cara yang lebih baik. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau mulai, menurut saya menulis, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari naskah hidup itu nanti Bapak Ibu akan menemukan ini sih, akan terbantu lah, ya, Ya. untuk memulai, gitu. Ya, jadi kalau ada buku naskah hidup nanti pertanyaannya apa tinggal dijawab aja. Misalkan, apa pengalaman paling berharga ketika bersama orang tuamu? Nah, Bapak Ibu tinggal ingat, dulu saya apa ya, waktu bersama papa saya tuh apa ya? Pengalaman paling berharga bersama mama saya itu apa ya? Ya. Nah, itu menarik Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu ingat, catat. Ya, kayak tadi saya. Oh, saya salah satu yang bikin saya semangat, mama saya mengajak saya ke pasar. Wah, gitu ya. Terus saya ingat papa saya itu pernah menjual televisi yang kecil di rumah, satu-satunya, saya lupa 12 atau 14 inch kecil, ya, dijual untuk saya bisa ikut pertandingan bulu tangkis. Dan saya kalah di babak pertama. Jadi orang tua, ya, udah berkorban jual televisinya untuk saya bisa ikut pertandingan, kan perlu biaya. Dulu saya tinggal di Cianjur, jadi ikut pertandingan di Jakarta perlu biaya, ya, keuangan lagi terbatas, dijual TV-nya. Udah pergi ke Jakarta, babak 1 kalah Bapak Ibu. Waduh, itu kasihan orang tua. Tapi itu pengalaman berharga, itu saya jadi ingat kasih sayang orang tua buat saya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya catat aja, orang tua papa saya pernah jual televisi untuk saya ikut pertandingan, kayak gitu. Enggak ditulis yang indah-indah, ya, cuma catat untuk mengingat. Ya, nanti supaya bisa diceritakan, ya. Jadi nggak usah jadi beban Bapak Ibu yang merasa nggak jago nulis, nggak apa-apa. Yang penting mencatat, ya, ingat catat, ya. Tapi kalau terdorong pengen jago nulis, yang memang terpanggil di situ, ya nanti kayaknya Pak Hendra bisa undang gurunya yang memandu untuk menulis, ya. Oke, itu aja. Terima kasih Ko Philip ya. Jadi memang bukan harus sebuah tulisan utuh ya, tapi ada poin-poin pengingat. Dan yang memang paling kuat terus ada di perjalanan zaman adalah sebuah tulisan ya. Monumen bisa runtuh, bisa hancur, tapi tulisan yang terus diteruskan ke generasi yang berikut tuh akan terus abadi ya, dan terus diingat. Mudah-mudahan dalam zaman digital ini video juga bisa menjadi sesuatu yang abadi ya. Yes. Sehingga itu yang memudahkan kita. Mungkin mulai dari saat ini bisa kita buat ya rekaman harian gitu. Ya, betul. Kebaikan-kebaikan Tuhan hari ini. Ko Philip, adakah pesan-pesan khusus buat para opa dan oma, terutama para opa dan oma ini kan adalah orang-orang yang dipercayakan mengasuh, mendampingin cucu-cucu yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup mereka. Silakan. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan saya. Ya, saya menunggu tulisan naskah hidup Bapak Ibu. Ya, karena pengalaman Bapak Ibu itu harta karun yang sangat berharga buat anak cucu, bahkan cicit. Ya, suatu hari kita nggak ada, tapi tulisan hidup kita, perjuangan kita akan tetap ada, tetap menginspirasi. Jauh lebih panjang usianya dibandingkan usia fisik kita. Ya. Terima kasih Ko Philip. Waduh, ini dorongan untuk menulis, mewariskan itu penting banget ya. Dan semoga kita bukan hanya dapat pengetahuan dalam perjalanan 5 sesi yang sebelumnya, tapi juga tahu caranya untuk mementaskan dalam mempersiapkan warisan terbaik, yaitu pengalaman kehidupan kita kepada anak cucu ya. Terima kasih Ko Philip untuk bersama-sama dengan kita. Kita akan menutup dalam doa. Saya boleh meminta Ko Philip berkenan menutup kita dalam doa, Ko? Silakan. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini hingga malam ini. Kau izinkan kami belajar untuk menuliskan naskah hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya mimpi yang lebih besar daripada mimpi kami sendiri.
Engkau punya mimpi yang lebih besar daripada mimpi orang tua kami buat kami. Dan kami mau hidup seperti yang Engkau mau. Kami mau hidup seperti yang Kau maksudkan. Terima kasih Kau menolong kami supaya kami bisa menulis, supaya kami bisa punya hidup yang lebih terarah. Ya. Jadi ketika kami menulis naskah hidup, ini menjadi alat bantu untuk kami bisa bergerak, maju, menuju apa yang menjadi mimpi-mimpi Tuhan yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau yang menolong setiap Bapak Ibu di sini semua Tuhan, untuk diberi kemampuan, kekuatan untuk mencatat apa yang pernah mereka lihat. Kebaikan-kebaikan yang pernah Kau lakukan dalam hidup mereka. Kau memberikan mereka kemampuan untuk mengingat semuanya. Untuk mereka mulai mencatat atau mungkin merekam melalui handphone mereka, terus memindahkannya kepada buku mereka masing-masing. Sehingga perjalanan hidup mereka bisa menginspirasi anak-anak mereka, cucu mereka, pasangan, sahabat mereka. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau nggak pernah meninggalkan kami. Doa kami Tuhan, kami mau dikenal sebagai orang yang tetap semangat. Kami mau dikenal sebagai orang yang semakin antusias karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Dimanapun mereka berada, biar mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ko Philip, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu.